Ya, oke, sebelum belajar seperti biasa, sebutkan namanya, ucapkan sebagai doa. Ya, kalau saya bilang pagi calon manajer, pagi, ya sebutkan namanya. Coba pagi calon manajer. Sebutkan namanya Pak ya. Siapa namanya Pak? Ardiman. Pagi-pagi Ardiman Jus. Ya, ya. Siapa namanya Pak? Bagas. Pagi-pagi Bagas Jus ya. Sebutkan namanya ya, karena ucapan adalah doa. Pagi calon manajer. Ya. Pagi calon OKB. Tahu OKB? Tahu. Iya. Kali ini adalah calon-calon orang kaya baru. Oke, sini? Yes. Masih bisa senyum? Smile. Siap belajar guys? Siap. Ya, ini saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi malam ya. Tema kita pagi ini sederhana saja. Besar-besar saya tulis ya. Sukses by proses. Ya. Ingat ya, anak muda kalau ingin sukses harus memahami konsep ini ya. Sukses by proses. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan proses. Ya. Tidak akan bisa orang sukses kalau dia tidak mau berproses. Ya, dari mana Pak kita pertama belajar ya? Pertama kita belajar dari seekor ulat ya. Jelas ya. Yang pertama ya kita belajar dari seekor ulat ya. Ulat ya, ketika dia ingin berharga, maka dia harus mau diproses. Kalau ulat tidak mau dia diproses, maka yang terjadi selamanya dia akan jadi ulat. Ya, ulat ada nggak harganya? Ulat kalau kita pegang enak nggak? Jijik. Jelas ya? Jijik ya. Jadi sama anak muda kalau nggak mau diproses, Anda akan menjijikkan. Ya, menjijikkan bagi siapa? Menjijikkan bagi perempuan-perempuan untuk yang laki-laki ya. Yang perempuan akan menjijikkan bagi laki-laki. Pasti yang cewek dikatakan ya kamu cewek matre, itu nggak? Jelas ya? Paham? Oke? Excited? Yes. Jadi ketika kita anak muda ingin sukses, maka kita harus paham bahwa sukses harus ada namanya proses. Ya, seekor ulat kalau dia ingin dihargai, maka dia berproses. Berproses jadi apa, Be? Ya. Ulat kalau ingin sukses, maka dia harus berproses menjadi seekor kupu-kupu ya. Jelas ya? Ulat ya, supaya dia dihargai, maka dia harus berproses menjadi seekor kupu-kupu. Ya, nah, gimana kupu-kupu? Ada nggak harganya? Suka nggak dengan kupu-kupu? Suka. Ya. Kalau ulat tadi ada nggak yang suka? Nggak ada ya kan? Nah, kalau ada yang suka ulat, akhirnya berarti dia apa? Jangkep ya kan? Jelas ya? Paham ya? Oke? Ya, karena saya dulu masih ingat ya, kalau ada ulat masuk ke rumah saya langsung saya ambil satu, ya kan? Langsung ambil satu. Ya. Tapi ketika saya lihat kupu-kupu ke rumah, alhamdulillah tamu, ya kan? Membawa rezeki. Bahkan di Kalimantan, kupu-kupu itu di air keras harganya bisa juta. Tapi tahukah kalian, kupu-kupu tadi itu adalah asalnya ulat. Sumber yang menjijikkan, jelas ya. Nah, jadi ketika kita anak muda ingin seperti kupu-kupu, maka intinya apa? Kita harus mau proses. Ya, dalam proses ya di sini butuh namanya berarti waktu. Ya, butuh namanya waktu. Ya, dalam proses ya di sini butuh namanya usaha. Ya, jelas ya. Dalam proses butuh yang namanya penderitaan. Kenapa Bapak katakan penderitaan? Karena saya tahu ya ulat, ya. Ulat itu ketika dia ingin menjadi kupu-kupu, benar apa yang kalian bilang tadi ya, dia harus menjadi seekor kepompong. Ya, padahal ulat ya, kalau nanti kalian bisa lihat ya di buku biologi, ulat ini ya dalam satu hari bisa menghabiskan hampir kurang lebih 100 kilo ya, 100 kilo daun. Bayangkan guys ya, bukan 10 kilo tapi ratusan daun. Ya, bahkan kalian sering melihat ya, kalau kita ya di pohon-pohon itu biasa ada di bawah yang bulat-bulat ya. Nah, itu namanya tai ulat. Apa yang dilakukan ulat? Dia makan daun. Coba nggak itu? Ya kan? Tapi ulat ini tadi, kalau dia ingin menjadi seekor kupu-kupu, akhirnya dia harus berubah menjadi kepompong. Kepompong itu dia harus melilitkan ya tubuhnya ke daun. Ya, kan sering ya kalian waktu ya main-main ya. Kalau mungkin lihat pohon pisang ya ada ulatnya, itu kepompong itu namanya. Kepompong itu nggak boleh makan.
Paham ya? Kepompong itu saya baca ya di bukunya itu ya. Itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu dia ya mendirikan badannya di daun. Bayangkan guys ya, yang tadinya makan ya 100 kilo per hari ya kan. Ketika dia jadi kupu-kupu ya, jadi kepompong ya, puasa dia sampai 3 minggu. Kita saja pun anak muda ya, yang biasa makan sehari 3 kali, disuruh saja puasa, mulai dari subuh sampai ke maghrib, banyak yang nggak puasa. Konon lagi 3 minggu nggak makan-makan, jelas ya. Paham ya? Nah, coba bayangkan ya Pak Kodim ya kan, yang badannya gagah ya. Nah, coba bayangkan ya Pak Arifin yang badannya gagah, yang 1 hari makan 3 hari ya. Ketika dia ingin berproses jadi kepompong nggak makan-makan 3 minggu, apa yang terjadi? Mati. Tumbang. Jelas ya, sakit nggak itu? Sakit. Jadi kita juga sama anak muda, ketika kita ingin sukses ya, berarti kita harus mau namanya proses. Berarti dalam proses tadi butuh namanya kesakitan, butuh namanya tantangan, butuh namanya waktu. Harus ada usaha. Tujuannya apa Pak? Supaya dia berharga. Ya, jadi artinya apa B? Kita juga sebagai anak muda ya, supaya kita nanti berharga, supaya kita dihargai keluarga kita ya, supaya kita bisa dibanggakan keluarga kita. Ya, kita bisa jadi panutan di kampung kita. Kita bisa jadi panutan ya oleh teman-teman kita ya. Maka kita juga harus berproses. Paham ya? Paham? Paham sampai di sini? Paham. Jadi intinya apa? Ya ingat, sukses by proses. Ya, jadi segala sesuatu butuh namanya proses. Jadi kalau Ulan tadi nggak mau proses, jadi apa dia? Ulan. Selamanya dia menjijik. Ya. Saya dulu kalau saya nggak mau proses, selamanya saya jadi anak muda yang biasa-biasa saja. Ya, jelas ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita belajar dari apa lagi, B? Yang kedua ya. Kita belajar dari tanah liat. Coba, tahu tanah liat ya? Tanah liat ada nggak harganya? Ada pun pasti murah. Ya, paling satu mobil pickup itu paling 200.000 ya kan? Betul kan? Betul. Ya. Tanah liat ini ya keset kaki ya, betul ya? Untuk diinjak ya, untuk betul kan? Di sini nggak tanah liat ini? Adakah harganya? Ketika tanah liat ingin sukses ya, maka dia harus berproses menjadi batu bata. Maka dia harus menjadi batu bata. Apakah langsung tanah liat menjadi batu bata? Tidak sama, dia harus berproses. Ya, kalau kalian lihat, kalau kalian bayangkan ya, andai kata tanah liat ini bisa ngomong, ya, ini nangis deh. Ya, karena tanah liat dicangkul. Ya coba kalian yang dicangkul. Nah, sakit gak? Cangkul dulu, kemudian diapain lagi? Tahu kan buat batu bata? Digodok-godok, ya kan? Kemudian dibakar, betul? Ya, setelah dibakar, potong-potong, dicetak, ya kan? Nah, baru menjadi batu bata. Sakit gak? Jadi artinya apa Pak? Ya memang seperti itu. Ketika kita ingin sukses, kita harus mau proses untuk menahankan yang namanya sakit ya. Proses harus mau namanya berkorban. Dan ini pun batu bata harganya paling berapa? Ya paling 2.000, paling 250 perak per bata. Jelas kan? Batu bata ini masih bisa nggak diproses? Masih bisa. Ya, bisa diproses jadi sebuah rumah. Jelas ya? Sama, ketika batu bata ingin jadi sebuah rumah, dia juga diproses lagi, betul nggak? Ya, dibangun, disusun, disemen. Ya, coba bayangkan kalian yang disemen. Ya, betul. Ya, coba Pak, gimana Bapak yang disemen? Coba, sakit nggak? Makanya saya bilang ya, andai kata tanah liat bisa ngomong, menjerit ya, betul nggak? Disemen ya, dicor ya, diplaster, betul ya? Tapi kenapa dia mau? Karena supaya si batu bata, si tanah liat tadi tetap lagi memiliki nilai harga. Karena waktu dia menjadi batu bata harganya hanya 200 perak, ketika dia menjadi rumah harganya bisa sampai jutaan. Jelas ya? Jelas. Ini rumah masih bisa diproses? Masih. Batu bata masih bisa nggak diproses ke yang lebih tinggi lagi? Masih. Maka dia menjadi sebuah bisa nggak lagi ingin lebih bagus lagi batu bata? Bisa ya. Maka dia diproses menjadi ya banyak lagi terus. Jelas ya. Jadi anak muda juga seperti itu. Jelas ya. Ketika kita ingin sukses, kita harus paham ya. Segala sesuatu harus diproses dulu. Kalau tanah liat tadi nggak mau diproses, maka selamanya dia menjadi tanah liat. Jadi kalau kita anak muda nggak mau diproses, selamanya kita jadi anak muda yang biasa-biasa saja. Paham ya? Kita nggak akan ada harga. Oke? Right? Ya, paham sampaikan ya? Jadi kalau kalian ingin
ya menjadi orang yang berharga, ya kalian ingin jadi sesuatu yang berharga, maka kuncinya apa? B, harus mau proses. Jelas ya? Karena kalau kalian tidak mau diproses, maka kalian selamanya jadi ulat. Kalian akan menjadi anak muda yang menjijikkan. Jelas ya? Kalian akan menjadi anak muda yang selalu diusir. Jelas ya? Nah, kalau kalian tidak mau jadi ya berproses, kalian akan menjadi tanah liat ya yang selalu diinjak-injak. Jelas ya? Kalian akan menjadi tanah liat yang selalu dicemoohkan. Jelas ya, paham? Oke? Oke? Masih? Yes. Ya, jadi intinya P ya dalam proses berarti butuh waktu. Ya karena nggak mungkin dong tanah liat langsung jadi batu bata, ya kan? Nggak mungkin dong tanah liat langsung jadi rumah. Butuh proses membangun rumah ini, betul nggak? Butuh berbulan-bulan. Kalau ingin menjadi ruko juga butuh bulanan. Ingin jadi hotel butuh tahun. Ya, itulah makna dari sebuah proses. Ya, butuh waktu. Jelas ya? Yang kedua apa B? Butuh usaha. Ya. Yang ketiga apa? Butuh namanya penderitaan. Ya, karena sukses nggak ada yang enak, paham ya? Karena proses itu nggak ada yang enak. Ya, dami-dami lah, ya saya mau jadi kupu-kupu ya, tapi saya tetap makan aja lah, nggak mau jadi kepompong. Ya nggak mungkin bisa jadi kupu-kupu. Ini yang disebut tadi memang sudah seperti ini prosesnya, jelas ya? Sudah seperti ini. Tanah liat juga sama ya. Saya mau jadi tanah liat lah, saya mau jadi batu bata lah ya. Tapi saya mau salah dibakar ya kan? Nggak bisa. Ya kalau tanah liat nggak dibakar dia nggak bakal keras, paham ya? Jelas ya? Nah, jadi sama kita anak muda, kalau kita nggak sering menghadapi negatif, kalau anak muda nggak mau menghadapi masalah ya, kalau anak muda ya tidak mau keluar dari zona nyamannya ya, maka dia nggak akan jadi anak muda yang keras, paham ya? Anda akan jadi anak muda yang lemah. Jelas ya? Oke? Yes. 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 Enjoy. Asik. Goyang. Asik. Bukan just ya, jadi intinya banyak orang gagal kenapa B? Karena mereka tidak paham tentang konsep ini. Ya, jelas ya. Banyak orang kadang melihat segala sesuatu itu hanya setelah dia berhasil. Ya, ketika kalian melihat seseorang janganlah lihat dia ketika berhasil, tapi lihat proses. Jelas ya. Mungkin kalian melihat Babe ya, oh Babe ini enak ya, masih muda sudah posisi seperti ini ya. Padahal apa yang saya lakukan dulu sama saya juga dulu di proses. Ya, betul nggak? Kalau kita mungkin yang melihat Atta Halilintar ya kan, oh enak sekali Atta Halilintar ya, dia sudah punya uang banyak miliaran ya. Tapi kita ya tidak memahami prosesnya seperti apa dulu. Paham ya? Kalian tahu kan Atta Halilintar ya, berjualan ya di Malaysia ya, jual pakaian ya, jual mobil, semua dijualnya Atta Halilintar ya. Nah, akhirnya dia sekarang jadi orang yang luar biasa. Jadi jangan melihat kesuksesan seorang itu ketika dia sudah sukses, tapi lihatlah prosesnya. Jelas ya? Oke? Sedih ya? Yes. Kalau kita mungkin melihat Ucok Baba enak sekali Ucok Baba ya, punya istri cantik ya kan? Nah ya, hartanya banyak ya, tapi kita nggak tahu Ucok Baba seperti apa prosesnya ya. Pernah jadi anak kolong ya. Kalau kita ingin sukses, lihatlah orang saat dia proses. Ya, jelas ya, lihat dia saat proses. Ya, paham ya? Jadi intinya apa B? Ya, berarti ingat ya, tinggal kita lakukan ya. Kita sudah paham konsepnya, tinggal dilakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan, kita nggak akan bisa berhasil. Ya, nah, jelas ya. Jadi ingat ya, sukses harus ada namanya proses. Tidak ada sukses yang instan ya. Jelas ya, tidak ada sukses yang langsung ya. Sukses bukan diberikan, paham ya? Kesuksesan adalah diperjuangkan. Paham ya? Jelas ya? Oke? Sedih? Yes. Siap berproses? Ya, nah, berproseslah kalian ya supaya kalian menjadi anak muda yang baik ya. Berproseslah kalian supaya kalian nanti jadi anak yang bisa dibanggakan orang tua. Jelas ya? Paham ya? Jangan sampai ya pilih sukses tapi ya B, saya mau sukses ya B ya, tapi saya nggak mau saya proses B, saya maunya sukses itu dulu aja di rumah, bisa nggak? Ya, ingat hidup harus realistis, terima kenyataan ya. Segala sesuatu ya ada harganya ya. Segala sesuatu ada yang harus kita bayar. Apa yang harus kita bayar B? Perjuangan kita, kerja keras kita, masa muda kita ya, sesuai dengan sistem ya. Kita berkorban apa? Waktu ya. Investasikan waktu kita, paham ya? Investasikan masa muda kita, jelas ya. Nah, itu kalau itu sukses ya. Ini banyak orang ingin sukses tapi investasi waktu aja nggak mau ya kan? Nah ya, masa mudanya hanya dihabiskan untuk bermain masa mudanya hanya dihabiskan untuk kumpul-kumpul sama teman ya. Masa mudanya hanya dihabiskan untuk main game. Masa mudanya hanya dihabiskan untuk main PlayStation ya. Gimana dia mau sukses? Betul nggak? Ya. Padahal ketika nanti sudah tua baru bingung ya. Mumpung masih muda, betul-betullah investasikan waktu kalian, investasikan ya usaha kalian, investasikan diri kalian untuk apa? Untuk masa depan. Jelas oke? Alright? Sering? Yes. Ya. Kalau kita sudah investasi semuanya ya, nah tinggal ya
hasil adalah urusan Tuhan. Ya, tapi selalu Bapak sampaikan, harus selalu kalian diingat ya, bahwa tidak akan berubah nasib kita kalau tidak kita berubah. Jelas ya? Baca motivasi untuk pagi ini, tapi ingat selalu Bapak sampaikan, teori tidak cukup, ini hanya teori ya. Teori nggak cukup, yang paling penting adalah praktik ya. Ingat selalu Bapak sampaikan, tahu saja tidak cukup, paham ya? Tahu saja tidak cukup, tapi harus dilakukan. Ya, banyak orang tahu, ya kan, tapi nggak mau melakukan. Percuma. Banyak orang punya segudang ilmu, ya kan, tahu dia bahwa sukses harus begini, sukses harus begini, tapi dia nggak mau melakukan, dia nggak mau action, ya. Paham ya? Ini hanya di atas kertas. Ya, anak SD juga bisa. Tinggal bagaimana caranya tinggal kita praktek. Oh ya, kata Pak Budi proses. Yaudah, saya proses. Kata Pak Budi harus kerja keras. Berarti saya kerja keras. Oke, kata Pak Budi ya, sukses harus mengalami yang namanya kepahitan, kesulitan. Berarti saya harus siap mengalami kesulitan. Ya, oke. Aplaus buat kita semua, guys. Oke, kita tutup dengan doa ya. Doakan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Doakan karir, doakan masa depan kita, doakan keluarga semua di rumah sehat. Berdoa dimulai. Dikabulkan. Ada kata amin? Amin. Ada kata syukur? Alhamdulillah. Serahkan nama masing-masing ya. Promosi dan sukses. 3, 2, 1. Budi promosi dan sebutkan nama masing-masing. 3, 2, 1.